Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jadi di video ini kita akan membahas tentang salah satu materi perkuliahan. Nah, materi perkuliahan kali ini yaitu tentang statistika. Tapi nanti materinya tentang apa itu nanti kita akan bahas di nanti ya selanjutnya ya. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Nindya Praja Muhammad Azharuddin Al-Khatami, NPP 2916686 dari kelas I6 Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan kali ini kebetulan saya ada di IPDN Kampus Sulawesi Utara. Nah, di video kali ini adalah untuk salah satu tugas gitu ya, tugas akhir di semester 5 mata kuliah Statistika Sosial yang diampu oleh dosen saya, Bapak Joni Pabisa SPD MPD, di mana beliau sudah mengajar Statistika Sosial di semester 5 ini. Jadi beliau memberikan tugas kepada kami untuk membuat video pembelajaran untuk mengetahui seberapa pemahaman para pelajar tentang statistika sosial sudah diajarkan oleh beliau. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di video ini adalah video untuk sharing ya, bukan berarti saya membuat video ini saya lebih mengerti ataupun lebih memahami ataupun saya lebih pintar, tidak. Jadi ketika nanti ada sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang tidak benar, ada yang kurang benar atau yang janggal, silakan nanti buat kalian semua bisa kita sharing, bisa nanti hubungi saya ataupun bisa tanyakan kepada orang yang lebih mengerti begitu, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Oke, daripada kita lama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji chi-square. Ya, kita mulai. Nah, ini pendahuluan. Ya, uji chi-square digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Dengan persyaratan atau spesifikasi, datanya itu harus nominal, ekspektasi setiap sel harus lebih dari 5, dan data disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Nah, ini. Di sini ada tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik. Nah, yang pertama itu variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama, dan variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Kemudian setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Nah, di sini di tabel tuh bisa kita lihat di tabel ini di mana tabel yang panah, nah ini panah merah ini itu tentang berisi tentang variabel kolom, dan yang panah biru itu variabel baris. Nah, dan ini adalah contoh selanjutnya, yaitu contoh tabel kontingensi 2x2 dan dengan masing-masing kategori adalah variabel baris dan variabel kolom adalah 2. Kemudian ini adalah tabel kontingensi 4x3 di mana variabel baris terdapat 4 kategori, sedangkan variabel kolom terdapat 3 kategori. Statistik uji untuk uji chi-square ditentukan dengan rumus chi-square sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan B
dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. Sampai K dikali OIJ min EIJ kuadrat dibagi EIJ, dimana OIJ itu merupakan frekuensi setiap sel hasil observasi, dan kemudian EIJ adalah frekuensi setiap sel yang diharapkan. Nah, untuk melihat nilai uji chi-square pada tabel mirip dengan T. Selain harga peluangnya dibutuhkan peluangnya dibutuhkan juga derajat kebebasan untuk chi-square dan derajat kebebasan untuk chi-square adalah B-1 kali K-1, di mana B adalah banyaknya baris dan K adalah banyaknya kolom. Untuk uji chi-square sendiri terdapat beberapa formula. Nah, ini adalah formula untuk uji chi-square yang di kotak ini. Nah, yang kedua ini adalah yang ketiganya. Nah, yang ini yang kedua dan ini yang ketiganya. Nah, untuk rumus yang ketiga ini dapat disebut juga dengan koreksi kontinuitas. Nih, disebut juga koreksi kontinuitas. Oke. Kemudian kriteria uji untuk uji chi-square yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alpha. Nah, nilai nilai dari chi-square tabel diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Nah, kemudian kita masuk ke contoh pertama. Studi status dilakukan Nah, ini contoh pertama. Suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Hasil pengamatan menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia lebih dari 30 tahun mengidap penyakit kanker, dan 1.498 dari 10.245 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 30 tahun atau di bawah 30 tahun, dan itu mengidap penyakit kanker. Akan dilakukan pengujian hipotesis apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan mengidap penyakit kanker. Apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan mengidap penyakit kanker? Nah, data penelitian disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel yang di bawah ini adalah data penelitian yang dapat kita lihat. Terdapat 2 kategori untuk usia dan 2 kategori untuk variabel pengidap penyakit kankernya. Nah, ini adalah tabel kontingensi 2x2. Data pengamatan ini berskala ukur nominal. Sehingga
uji chi-square cocok untuk digunakan pada kasus ini. Solusi yang pertama, nah ini. Kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis statistiknya yaitu H0 tidak ada hubungan urusan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Kemudian H1 ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Nah, alfanya itu sudah ada 5%. Ini alfanya di balik sini. Alfanya 5%. Nah, kemudian untuk statistik ujinya berdasarkan nilai observasi dari data langkah pertamanya kita hitung nilai ekspektasi dari masing-masing sel dengan rumus EIJ sama dengan NI plus N plus J. NI plus N ditambah NI plus NJ per N. Nah, yang ini rumusnya. EIJ sama dengan NI plus NJ per N. Selanjutnya kita hitung nilai chi-square sehingga diperoleh nilai 78,37. Dengan DF, nah nilai ini kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Nah, untuk kasus ini kita peroleh nilai chi-square-nya 3,84. Kemudian kita tentukan kriteria ujinya. Nah, kriteria ujinya itu H0 ditolak jika chi-square itu lebih besar dari chi-square tabel atau p-value lebih kecil dari alpha. Dari hasil perhitungan didapat nilai chi-square hitung sama dengan 78,37. Atau itu lebih besar dari chi-square tabel yang dimana 3,84. Maka H0 ditolak gitu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Nah, itu kesimpulannya. Artinya adalah bahwa proporsi orang yang melahirkan lebih dari 30 tahun atau usia di atas 30 tahun mengidap kanker berbeda dengan orang yang melahirkan di usia di bawah 30 tahun dan mengidap kanker. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Penjelasan kesimpulannya adalah seperti itu. Nah, oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.